Halo, balik lagi di channel kami dan kali ini kita akan bahas tentang sebuah mesin cuci tabung atas dari Panasonic dengan tipe NA-FD10X1 dengan tipe panel di atas. Kita bahas di awal, kita bahas desainnya dulu dari tampak atas seperti ini dengan berbalut full warna hitam atau sekarang lebih enak dengannya dark mode atau ini mesin cuci mode mode gelap. Jadi karena HP sering banget disetting ke dark mode, mungkin mesin cuci juga butuh disetting ke warna hitam dengan model panel di atas. Jadi semua kontrolnya itu berada di atas dengan tutup tabung full tempered glass warna gelap juga settingannya. Terus ada bagian handle garis itu supaya kita gampang buka tutupnya. Nanti di bagian atas di sini terdapat fitur-fitur menunjukkan untuk kilauan 10 kilo, active foam, auto tap clean itu sudah ada dalam program di mesin cuci ini. Dan dari segi ketahanan tempered glass itu biasanya tempered glass itu kuat. Kalau kita mau taruh beban itu biasanya tempered glass itu kuat sampai 100 kilo. Jadi bahan tutup di mesin cuci ini pun juga pakainya tempered glass. Jadi di ketok-ketok kayak gini dia tebal. Untuk bahan kaca tempernya ada label Panasonic di bagian depan dan ini handle-nya ini dari bahan plastik supaya kita lebih gampang menggenggamnya dan tidak licin. Terus di bagian bawah itu ada semacam stiker-stiker peringatan, itu nanti bisa dibaca lebih detailnya. Kalau mesin cuci rata-rata tempelan itu akan sama. Bagian bawah terdapat kaki yang bisa disetting untuk ketinggiannya supaya mesin cuci nantinya tidak miring, karena mesin cuci tabung atas itu harus benar-benar stabil. Di bagian atas panel-panel kontrolnya seperti ini, jadi kita bisa setting semua programnya di atas. Kenapa panelnya ditaruh di atas? Supaya kalau pas biasanya orang merendam mesin cuci di luar mesin cuci itu supaya tidak kena tetesan di bagian panelnya, jadi ditaruh di atas tabungnya. Jadi supaya gampang settingannya dan tidak terkena air tetesan. Jadi lebih aman lah kalau settingan di panel di bagian atas tuh biasanya lebih aman. Semua kontrol bisa diaktifkan di bagian atas seperti ini. Lanjut di bagian dalamnya aja, karena bagian luar tampaknya sudah full gelap semua. Jadi sama panel kita langsung masuk ke bagian dalam aja. Ini desain handle-nya kan seperti ini. Kita buka aja di bagian, jadi tempered glass-nya itu disetting ada bagian menggelap di bagian sisi-sisinya kayak semacam vignette gitu yang menunjukkan nanti expose ke bagian dalam. Dan di bagian sini pun terdapat motif-motif supaya tidak licin kalau dibuka. Jadi ketika dipegang tuh biar bikin tidak licin. Terus ya di bagian sini terdapat sebuah water pass itu supaya menunjukkan kemiringan mesin cuci. Jadi sebelum kita pakai kita harus setting dulu mesin cuci benar-benar posisi rata. Jadi nanti gelembungnya itu benar-benar tepat berada di tengah lingkaran. Jadi ketika sudah di tengah lingkaran berarti mesin cuci benar-benar sudah rata tempatnya, jangan di tempat yang miring. Terus di bagian tempat deterjennya pun itu Panasonic menyebutnya turbo mixer. Jadi ada 3 bagian untuk mesin cucinya. Langsung aja tak buka di bagian tempat sabunnya. Di sini di bagian powder deterjen terdapat sebuah baling-baling itu supaya ketika kita masukkan deterjen bubuk itu lebih gampang tercampur, jadi tidak meninggalkan bekas sabun. Di bagian itu pun juga sama, berfungsi untuk bikin gelembung nanti masuk ke dalam tabung cucinya itu sudah posisi sabun yang sudah diproses. Dan yang terakhir adalah tempat softenernya. Jadi bagian sini ada 3 bagian. Powder bisa kita pakai liquid deterjen atau deterjen cair bisa,
serta ada satu tambahan buat softener. Softener di bagian paling kanan, itu bagian paling kecilnya untuk tempat softenernya. Lanjut di bagian tabung di sebelah atas ini terdapat sebuah kantong. Itu berfungsi untuk kita naruh atau menempatkan pemutih atau bleach. Itu kita bisa tuang ke bagian situnya di bagian tabungnya. Terus ada sebuah filter. Filter itu biasanya kalau kita ngantongin kertas atau ngantongin apa, kotoran-kotoran nanti kesimpannya di situ semua supaya tidak mengotori kembali pakaian yang sedang kita cuci. Dan di bagian atas-atasnya, bagian tabung-tabung kayak gini, itu terdapat sebuah motif-motif untuk memaksimalkan pencucian, dan ada air mancur di bagian sisi kanan kiri tabungnya. Itu berfungsi untuk mensirkulasi airnya supaya hasil cucian nanti lebih maksimal lagi. Dan di bagian bawah terdapat satu buah pulsator besar dengan 4 garis serta 4 garis lagi supaya bikin gelombang di airnya itu lebih maksimal lagi. Jadi fungsi pulsator itu untuk bikin gelombang di air untuk memaksimalkan pencucian. Seperti itu. Lanjut nih di bagian panel depan, kita akan coba nyalakan saja supaya nggak bingung programnya. Kita awal langsung pencet on, dia akan langsung otomatis masuk ke program normal atau program reguler. Terus secara otomatis cuci bilas keringnya akan nyala dengan settingan semua otomatis. Jadi ketika on, kalau mau gampang kita bisa langsung start. Cuman di sini ada beberapa program pilihan untuk menyesuaikan kebutuhan pencucian. Jadi macam-macam nih programnya, ada banyak. Kita bisa pilih, tinggal pencet aja di bagian panelnya langsung. Nanti akan muncul waktunya sesuai sama programnya. Jadi setiap program cuci akan menunjukkan waktu yang berbeda tergantung kita butuhnya. Jadi ada program untuk perendaman sendiri, ada program untuk cuci tabung sendiri, dan di sini ada 3 program tambahan. Sweat itu biasanya untuk orang-orang yang bau keringat, terus itu biasanya untuk cuci seperti mirip tangan, dan program terakhir itu kalau pakaiannya terkena noda kecap atau saus yang membandel. Jadi kita bisa pakai program Stand Master di sini, tambahan program dari Panasonic, 3 program khusus yang bisa kita pilih. Lanjut di bagian sisi kiri. Sisi kiri adalah sisi proses. Jadi ada proses pencucian, pembilasan, serta proses pengeringan. Proses ini pun kita juga bisa setting secara manual. Jadi motifnya bisa kita setting 3, 6, 9, atau di bagian pengeringnya kita bisa pilih 1 kali, 2 kali, atau 3 kali pembilasan. Dan lanjut, jadi pencetnya kayak gini, keluar dia 3, 6, 9, sama 12. Kalau di pembilasan 1, 2, 3, setelah di pengeringan itu maksimal di 7 menit, 1, 3, 5, dan 7. Kita bisa pencet di situ sesuaikan sama kebutuhan. Kalau semisal mau disetting manualan, cuma kalau mau otomatis ya tinggal masuk ke program normal, sebenarnya dia sudah masuk ke program otomatisnya tanpa perlu kita setting manual di bagian 3 prosesnya tadi. Terus di sini juga ada tambahan program lagi namanya Tangle Care atau fitur anti lilit, supaya pakaian itu tidak melilit di bagian tabung dan tidak membuat pakaian itu molor atau karena efek tarik menarik. Jadi untuk menjaga serat pakaian lebih bagus, biasanya ada beberapa mesin cuci yang menambahkan fitur tangle free, dan ada tambahan air dry itu supaya pengeringan lebih maksimal lagi, atau dia lebih fokus ke pengeringannya saja. Jadi ketika kita pencet air dry itu, tapi ini lama ya, biasanya memakan waktu sampai 90 menit untuk di fitur air dry-nya. Jadi tidak usah lama-lama, kita coba praktek cara mencuci pakaian ini. Mode gampangnya adalah kita langsung pencet di bagian start on-nya, kita nyalakan di on seperti ini, dan secara otomatis dia akan masuk ke beberapa program dari cuci bilas kering, masuk ke program normal, dan kita tinggal pencet tombol start. Ketika kita pencet tombol start,
pulsator akan menghitung berat beban, dia berputar-putar menghitung berat beban untuk menyesuaikan water levelnya. Jadi untuk menyesuaikan water level dia akan memutar dan dia akan mengirim, dan itu kan kelihatan 27 liter, berarti dia akan pakai air sebanyak 27 liter dengan waktu pencucian total 50 menit. Jadi semua program cuci akan selesai dalam waktu 50 menit saja. Oke, sekian dari video kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Video ini bisa di like bahkan di dislike. Atau silahkan kalau mau subscribe. Terima kasih dan saya pamit.